Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Ayyul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, saudara pendengar Radio Roja Darussalam Palembang, Sumatera Selatan, dan juga pemirsa Roja Palembang di streaming Facebook dan juga Kunci Kebaikan TV, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama duduk di majelis ilmu, atau dengan perantara media kita bisa sama-sama mendengarkan ilmu insyaallah, yang insyaallah kita akan membahas 40 hadis yang berkaitan dengan pendidikan dan juga manhaj. Dan alhamdulillah ya ikhwan, kita bisa diberikan kesempatan untuk selalu bisa membaca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu pula diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan masih ada orang yang mau mengingatkan kita. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Tadi saya berjalan di melewati rumah-rumah, dan saya lihat di sana banyak, tentunya di masyarakat banyak tetangga-tetangga yang beragam jenisnya. Dan kita lihat, Allah alam bisawab, ya, sangat penting memilih tetangga yang baik. Oleh karena itu orang Arab mengatakan al-jar qabla ad-dar. Ya, pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Jadi cari siapa tetangga yang baik. Tetangga yang katakanlah mereka itu mengejar akhirat Allah Subhanahu wa taala, tidak menyibukkan diri dengan dunia, tidak dipusingkan dengan dunia. Tetangga-tetangga yang saling menasihati, yang suka menasihati dalam kebaikan, tetangga-tetangga yang punya tujuan untuk akhirat, selalu berkecimpung dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, dan juga dakwah, begitu pula pendidikan. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar, mencari kebahagiaan di dunia dengan memiliki tetangga-tetangga yang baik. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis yang berkaitan dengan tarbiyah, pendidikan dan juga manhaj, yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah atau Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadahan. Dan kita memasuki hadis ke-22. Kita memasuki hadis ke-22, yaitu hadis Abu Hurairah. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adri tubba'un anabiyan kana amla. Saya tidak tahu apakah Tubba' itu adalah seorang nabi atau bukan. Wa ma adri dzal qarnaini anabiyan kana amla. Saya tidak tahu apakah Dzulqarnain itu seorang nabi ataukah bukan. Wa ma adri al-hududa kaffaratun li ahliha amla. Saya tidak tahu apakah hudud, yaitu hukuman-hukuman yang ditetapkan syariat, ya, untuk pelaku kriminal dan sejenisnya, itu sebagai penghapus dosa atau bukan untuk orang yang telah diterapkan hudud atau hukuman tersebut kepadanya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan berkata Al-Imam Al-Hakim sahih ala syarti syaikhain wala a'lam lahu illah. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat kedua syekh yaitu Bukhari dan Muslim. Wala a'lam, dan saya tidak mengetahui adanya cacat. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensahihkan hadis ini di dalam kitab Fathul Bari. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat ya hadis Abu Hurairah ini, yaitu hadis nomor 22 dari kitab yang kita bahas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma adri, saya tidak tabaun, tubba'un anabiyan kana amla. Apakah tubba' itu seorang nabi atau bukan? Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa beliau tidak tahu perkara-perkara yang disebutkan ini sampai datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik langsung diterima dari Allah ataupun melalui perantara malaikat Jibril. Tetapi di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali beliau mengucapkan ma adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berani berkata tanpa ilmu, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala atau berbicara tentang hal-hal yang gaib atau yang lainnya dengan tanpa ilmu. Ya, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu Tubba itu seorang nama. Tubba itu adalah nama seseorang yang terkenal salehnya. Nama seseorang yang terkenal salehnya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan kabar tentang Tubba. Apakah beliau seorang nabi ataukah orang yang saleh, pengikut Nabi. Begitu pula Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran. Tubba juga disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, Tubba disebutkan juga di dalam Al-Quran. Dzulqarnain juga disebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-37, ahum khairun am qaumut tubba', apakah mereka lebih baik atau kaumnya Tubba' walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka. Ya, dan orang-orang yang sebelum mereka. Di sini disebutkan kaum dari Tubba', kaum dari Tubba'. Begitu pula disebutkan di dalam surat Qaf, ya, di dalam surat Qaf ayat yang ke-14, wa ashabul aikati wa qaumut tubba', ya, dan ashabul aikah wa qaumut tubba', dan kaumnya Tubba', kadzabar rusula, ya, mereka mendustakan para rasul, wa haqqa wa'id, dan mereka berhak mendapatkan ancaman. Jadi di sini ayyuhal ikhwan tentang Tubba', maka Nabi sendiri tidak tahu apakah Tubba' itu seorang nabi atau bukan. Tubba' itu seorang nabi atau lain. Dzulqarnain, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu Dzulqarnain itu nabi atau bukan. Begitu pula masalah hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para pelaku kriminal atau pelaku perbuatan maksiat seperti berzina, membunuh, ya, qadzaf, menuduh berzina. Ini ada hukuman-hukuman yang telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat kita. Ini namanya al-hudud. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan bahwa beliau tidak tahu apakah dengan diterapkannya hudud tersebut atau dengan telah dilakukannya hudud tersebut
Ya, apakah ini sebagai kafarah langsung menghapuskan dosa orang tersebut sehingga dosa-dosanya dihapusi dengan adanya hudud tersebut? Ya, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahuinya sehingga mengatakan ma adri. Nah, di sini ya ikhwan, mari kita bahas ya. Nanti insya Allah inti pembahasan kita pada hari ini adalah tentang la adri, yaitu ungkapan saya tidak tahu. Jangan malu untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Jika tidak tahu hukumnya, jika tidak tahu permasalahannya, katakanlah saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Jangan malu-malu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lantangnya mengatakan ma adri, ma adri, ma adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malu karena ketidaktahuan beliau? Jawabannya tidak malu. Beliau kalau tidak tahu maka beliau tidak mengatakan tidak tahu. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita bahas dulu tentang Tubba'. Tubba', nama beliau adalah As'ad Abu Quraib. As'ad Abu Quraib ibn Malik Yakrub al-Yamani, anak dari Raja Yakrub al-Yamani. Dan disebutkan di dalam kisah, walaupun ya kita katakan ya sumbernya masih dipertanyakan, tetapi kita dapatkan sumber yang seperti itu, walaupun kita katakan masalah kebenarannya Allah alam bisawab, kita dapatkan di tafsir Ibnu Katsir bahwasanya disebutkan bahwasanya beliau adalah seorang raja yang memerintah selama 326 tahun. 326 tahun, dan di suku Himyar atau bangsa Himyar tidak ada yang pernah menguasai menjadi seorang raja sepanjang itu. Dan beliau meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 700 tahun. Sekitar 700 tahun. Allah alam bisawab. Nah, kemudian adapun masalah Dzulqarnain, ya, Dzulqarnain, maka di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bahwasanya beliau adalah seorang raja yang sangat adil. Dan dikabarkan dalam pendapat yang lain beliau adalah seorang nabi. Dan pendapat lain mengatakan beliau adalah seorang rasul. Dan adapun yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang malaikat, maka di sini tidak benar. Ya, Allah alam bisawab. Dan direwayatkan juga, kita katakan ya namanya direwayatkan dari kisah-kisah, kita tidak bisa memastikan kebenarannya. Ya, tapi disebutkan dalam buku-buku para ulama, ya, untuk memastikan kebenaran kan butuh sanad, butuh jalur periwayatan hadis, dan di sini tidak ada jalur periwayatan hadis yang sampai kepada kisah tersebut, sehingga kita katakan Allah alam bisawab. Di sini disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir, Dzulqarnain itu masuk Islam di hadapan atau dengan perantara Nabi Ibrahim Al-Khalil. Dan bahkan beliau tawaf di Ka'bah ya bersama malaikat Nabi Ismail, bersama Nabi Ismail. Allah alam bisawab. Nah, di sini ya ikhwan, mari kita bahas tentang hukum la adri. Karena pembahasan hadis-hadis di dalam buku ini berkaitan dengan tarbiyah, yaitu pendidikan, dan juga manhaj. Dan kalau kita lihat dalam buku ini, beliau sebenarnya mengatakan manhaj ini lebih condong kepada manhajud dakwah. Bagaimana seorang da'i berdakwah dan bersikap, begitu pula beradab ketika berhadapan dengan kaumnya atau berhadapan dengan manusia, orang-orang. Jadi di sini bagaimana mendidik dan juga berdakwah, atau bagaimana adab pendidik dan juga adab seorang da'i atau aktivis dakwah. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat takut kepada Allah. Beliau tidak berani untuk
berkata tentang Allah tanpa adanya ilmu. Berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ya, ini merupakan ketakutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang agama Islam tanpa ilmu. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah dia berucap dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Dia hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Coba kita lihat di sini bisa menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berucap kecuali sesuai dengan yang diwahyukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik langsung dari Allah ataupun melalui malaikat Jibril alaihissalam, atau melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Adapun sesuatu yang beliau tidak mengetahuinya, maka beliau mengatakan la adri atau ma adri. Begitu pula tentang urusan-urusan dunia, antum a'lamu ya bi umuri dunyakum, kalian lebih paham terhadap urusan-urusan dunia kalian. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan wahyu. Adapun perkara-perkara dunia itu banyak sekali, dan sebagian ilmu-ilmu dunia atau banyak ilmu-ilmu dunia yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memahaminya. Tapi tidak masalah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kewajiban beliau adalah menyampaikan agama ini dengan sempurna. Kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, yang beliau adalah seorang Nabi, tidak berani mengucapkan saya mengetahui dengan apa? Padahal beliau mengetahui. Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa yang beliau ketahui dan telah diwahyukan kepada beliau. Di sini ayolah ikhwan, kita juga mendapatkan pelajaran bahwasanya sebaik-baik teladan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebaik-baik teladan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang, contohnya, akullu amin ya Rasulullah, apakah kami berhaji setiap tahun ya Rasulullah? Fasakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam sebentar, diam sejenak, menantikan wahyu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tidak tahu jawabannya. Akhirnya setelah beliau tahu, ya maka beliau menjawabnya. Kemudian di dalam kasus yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri ketika ditanya yas'alunak, ya mereka bertanya kepadamu dalam ayat-ayat Al-Quran, mereka bertanyamu tentang ini, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam dulu. Ketika mereka bertanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu wahyu untuk bisa menjawab soal-soal dari para sahabat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tergesa-gesa di dalam menjawab permasalahan-permasalahan atau soal-soal yang diajukan kepada beliau. Kemudian ayolah ikhwan, ya kita perlu ingatkan, saya sebutkan di sini ada 3 ayat yang menunjukkan kita tidak boleh berbicara tentang ilmu agama tanpa ilmu. Berbicara tentang agama, apalagi berbicara tentang Allah dan Rasulnya tanpa ilmu. Begitu pula menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang yang bertanya tanpa ilmu. Sekarang ini banyak orang yang tidak memiliki keahlian ilmu, ya, tidak bisa bahasa Arab, hafalan Qur'annya juga sedikit, hafalan hadisnya juga hampir tidak ada atau sangat sedikit sekali. Kemudian pemahaman fikihnya juga baru tentang bab-bab ibadah, ya, tidak lengkap mempelajari fikih. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain. Ternyata sudah memberanikan diri maju dan tampil ke depan. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia, padahal dia bukan ahlinya. Maka kita katakan ini sebahaya bagi orang tersebut, ya beranikan diri untuk tampil padahal dia belum pantas untuk tampil. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ya sebenarnya diajarkan kalau kita terpaksa tampil, terpaksa ditanya, ya ada permasalahan, maka limpahkanlah dulu kepada orang yang lebih berilmu.
Jadi kita tahu kadar diri kita, kadar keilmuan kita. Dan termasuk hal yang kurang beradab, yang tidak beradab, apabila kita mengetahui ada orang yang lebih berilmu dari kita di samping kita, kemudian kita menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya tanpa menyodorkan terlebih dahulu kepada orang yang lebih berilmu. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف janganlah kamu ikuti ma laisa laka bihi ilm yang engkau tidak ada ilmu padanya. Inna sam'a sungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan juga hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, maka semuanya itu ya anhu mas'ula, kana anhu mas'ula itu akan mas'ula, ditanya. Gitu pula di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Qul innama harrama rabbi, katakanlah sungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku ada apa? Qul innama harrama rabbiyal fawahish, sungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, yang perbuatan-perbuatan keji, ma zahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Wal ithma, begitu pula perbuatan dosa. Wal baghya bi ghairil haqq, dan berbuat zalim tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian berbuat syirik kepada Allah yang Allah tidak turunkan ya penjelasan atau ilmu tentangnya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan yang terakhir, wa antaqulu, dan kalian berkata 'ala Allah, tentang Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu haram. Bahkan dia adalah sesuatu yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Berbicara tentang sifat Allah, ya dia memastikan ini sifat Allah, ini bukan sifat Allah. Kemudian dia mengatakan dengan sebenar-benarnya inilah sifat Allah, padahal tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan hal tersebut. Maka ini dosa yang sangat besar, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Begitu pula berbicara tentang hukum-hukum Allah, berbicara tentang syariat, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak paham dalilnya apa, ya. Dan ayyuhal ikhwan, kemarin saya mendapatkan curhatan dari seorang teman kita. Ada seorang ikhwan pengajian, saudara yang rajin hadir di pengajian. Dia itu hadir ngaji di majelis ilmu, kemudian ikut tahsin, kemudian juga belajar bahasa Arab. Tapi dia belum menguasainya. Kemudian di dusunnya dia tampil sebagai seorang ustadz. Padahal bahasa Arab saja tidak paham. Bahasa Arab dia tidak paham. Ya. Dengan bermodal kitab gundul, padahal dia tidak bisa membacanya, ya dia terjemahkan dulu, lihat terjemahannya dulu. Kemudian dia tampil di hadapan orang umum, menjawab pertanyaan. Kemudian dilihat oleh ikhwan kita dan dinasihati, kenapa kamu sudah mengisi kajian? Siapa yang merekomendasikan? Kamu juga belum menguasai sharaf, belum menguasai nahwu, belum menguasai ini, tapi tampil. Ya, ingin dipanggil sebagai seorang ustadz. Subhanallah. Ya, ini ayyuhal ikhwan, dan ini terjadi bahkan orang-orang yang sudah ngaji, sudah lama bertahun-tahun ngaji, dan di sini ayyuhal ikhwan, ini fitnah yang sangat besar. Orang sebenarnya berhati-hati, ya, yang namanya orang berilmu itu
Mereka selalu melemparkan, tidak mau berfatwa. Mereka tidak mau berfatwa. Mereka saling tadafu', saling melemparkan kepada yang lain. Ini ahli ilmu. Ya, melemparkan kepada yang, tolong tanyakan kepada yang, tanyakan kepada yang lain, tanyakan kepada yang lain. Ini adalah ahli ilmu yang mereka selalu berhati-hati di dalam berfatwa. Ini sekarang banyak orang awam yang memberanikan diri untuk berfatwa padahal dia tidak mengetahui ilmunya. Dan betapa banyak kita dapatkan ya di radio atau di televisi, siaran-siaran televisi, orang-orang yang sudah menjadi terkenal ya di radio atau di televisi atau di internet, ketika ditanya suatu permasalahan maka sangat malu mengatakan la adri, sangat malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Padahal apa? Itu bukan kehinaan. Ya, itu bukan kehinaan. Nah, karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dan ini permasalahannya bukan permasalahan yang ringan, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, hadza halal wa hadza haram, litaftaru 'ala Allahi al-kadhib, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun." Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan, lima tasitukum al-kadhib, dengan lidah-lidah yang disifatkan oleh sesuatu yang disifatkan oleh lidah-lidah kalian dengan dusta. Maksudnya perkataan dusta. Hadza halal wa hadza haram. Ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk kalian mengadakan kedustaan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba, sesungguhnya orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah, la yuflihun, maka mereka tidak akan beruntung. Mereka tidak akan beruntung. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengingatkan kepada kita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja sebagai seorang nabi tidak malu untuk mengatakan ma'adri. Ya, tidak malu untuk mengatakan ma'adri, saya tidak tahu. Seharusnya kita sebagai pengikut umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la adri, saya tidak tahu, dan tidak malu untuk mengatakan la adri. Kalau misalkan seorang dai ya, dan alhamdulillah diberi taufik untuk memakai selalu baju islami, gamis atau baju islami, baju ketakwaan, pakai peci, pakai surban misalkan, atau pakai peci atau pakai songkok, kemudian memiliki penampilan misalkan berjenggot, atau bahasa kita ya cak ustad ya, lah cak ustad, cak kiai misalkan seperti itu, maka kita katakan ayyuhal ikhwan ya, ketika sudah berpenampilan seperti itu bukan berarti ketika ada manusia yang bertanya langsung segera menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, padahal ada orang yang berilmu. Saya pernah mendapatkan seorang yang berjubah ya, dia kalau salat berjubah putih, jenggotnya panjang juga putih, ya tua. Tapi subhanallah sebenarnya dia bukanlah ahli ilmu dan juga bukan penuntut ilmu. Tapi karena manusia melihat penampilannya dan dia juga bisa berbicara depan umum, akhirnya apa? Manusia bertanya tentang perkara-perkara agama, perkara-perkara warisan, perkara rumah tangga, perkara-perkara ibadah, perkara-perkara muamalah, padahal dia bukan ahlinya, bukan tempat untuk bertanya. Padahal kita dapatkan di zaman sekarang ini banyak sekali sarana-sarana yang mendukung untuk bisa bertanya kepada ahli ilmu. Misalkan dia seorang awam dan ada orang yang bertanya kepada dia, jangan memberanikan diri untuk menjawab, ya teleponkan ustadz. Teleponkan ustadz yang dia punya nomornya. Mohon maaf ustadz, boleh saya bertanya, ini ada kawan kita bertanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, bagaimana hukumnya? Ustadz, bagaimana caranya? Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada yang bertanya kepada saya. Maka kita katakan inilah yang dilakukan oleh orang awam, inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memahami dalil, tidak bisa membaca dalil, ya, karena dalil pun
tidak bisa misalkan itu ada cara membaca dalil, cara istinbat, cara mengambil hukum, cara memakainya di dalam kehidupan. Jadi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang hanya ya sekedar hadir di majelis pengajian dan tidak pernah belajar secara intensif. Maka kita katakan mustahil, mustahil dan mustahil menjadi juru fatwa. Oleh karena itu ya ikhwan, kedudukan orang yang berilmu itu hanya diketahui oleh para penuntut ilmu. Banyak sekali ahli-ahli ilmu, pakaiannya biasa, serba biasa, hidupnya pun biasa. Tidak ada ciri-ciri dari suatu yang wah dari penampilannya, ya bahkan pakaiannya juga biasa sebagai pakaian muslim. Sebagaimana muslim yang lain juga memakainya, tapi dia tidak ada tulisan, dia itu seorang alim, misalkan di jidatnya ada tulisan alim, orang ulama gitu, atau faqih, ahli fikih, atau muhaddits, ahli hadis, tidak ada tulisannya. Tetapi yang mengetahui kedudukan mereka, kedudukan ahli ilmu adalah para penuntut ilmu. Adapun orang-orang yang tidak menuntut ilmu, maka tidak akan mengetahui kedudukan para ulama, ya tidak akan mengetahui kedudukan para ulama. Seperti misalkan Syekh Al-Albani, maka tidak ada yang mengetahui bagaimana luar biasa keilmuan beliau kecuali orang-orang yang telah mencoba mentakhrij hadis, telah meneliti hadis dan berusaha mencari hukum terhadap hadis dan juga hukum terhadap perawi-perawi hadis. Maka ketika beliau berusaha menjadi penuntut ilmu hadis, barulah tahu bagaimana ya kelapangan ilmu dari Syekh Al-Albani. Begitu pula ketika seseorang ya memperdalam ilmu fikih, kemudian memperdalam ilmu hadis dan juga usul fikih, akidah dan juga hafalan, maka barulah dia memahami kedudukan ilmu dari Syekh bin Baz. Ketika ada seorang misalkan belajar ilmu fikih, ya penuntut ilmu fikih, usul fikih, qawaidul fiqhiyah, barulah dia memahami kedudukan ya yang besar dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Oleh karena itu ya ikhwan, saudara-saudari sekalian, seorang harus mengenal siapa dirinya. Di dalam surat yang ditulis Umar bin Abdul Aziz kepada anaknya, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Beliau mengatakan, memberi nasihat kepada anaknya, mudah-mudahan Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Kalau kita sudah tahu kadar diri kita, maka kita akan melakukan, kita akan apa? Kita akan menjalankan sesuai yang kita posisi kita. Kalau kita posisi kita seperti ini, lakukan seperti itu. Lakukan seperti itu. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, silahkan kepada saudara-saudara sekalian yang memiliki pertanyaan, maka bisa mengajukan ke nomor 0857 882 446 22. Sekali lagi, ya saudara pendengar Radio Roja Darussalam, silakan mengajukan ke 0857 882 446 22. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Saya akan membacakan beberapa nukilan dari para ulama tentang ya berbicara harus dengan ilmu, ya. Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam al-muslimin wa sayyidil alamin. Dulu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imam kaum muslimin dan pemimpin seluruh alamin, seluruh makhluk, seluruh alam. Yus'al 'anil syai' fala yujib. Beliau tidak ditanya, ketika beliau ditanya terhadap suatu permasalahan, fala yujibu, beliau tidak menjawab, hatta ya'tiyahul wahyu minas sama', sampai datang wahyu dari langit. Sampai datang wahyu dari langit barulah beliau menjawab soal tersebut. Dan berkata juga Imam Malik, min fiqhil alim an yaqula la a'lam. Di antara bentuk fikih dari seorang alim, seorang yang berilmu adalah dia mengatakan la a'lam, saya tidak mengetahui. Fa innahu asa
an yuhayya'a lahul khair. Mudah-mudahan dipersiapkan untuknya suatu kebaikan. Ya, ayolah ikhwan, ini termasuk fikih dari seorang alim. Dan betapa banyak saya dengarkan dari murid-murid Syekh bin Baz. Murid-murid Syekh bin Baz saya dapatkan dari Syekh Muhammad Hadi Al-Madakhali. Kemudian Syekh Abdullah Bukhari. Kemudian syekh-syekh yang lain. Kemudian ya para masyayikh di Madinah. Beliau mengatakan bahwa Syekh bin Baz adalah orang yang paling banyak mengatakan la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Subhanallah, padahal kita tahu. Ya, ilmunya Syekh bin Baz, kedudukan beliau baik secara kedudukan maupun keilmuan, bahkan ilmunya menyebar, ilmu beliau menyebar sampai beliau setelah meninggal ke berbagai penjuru dunia, diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Keilmuan Syekh bin Baz. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dan kita juga berguru kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau subhanallah orang yang ketika saya hadir beliau, umur beliau adalah 79-80 tahun. Beliau sangat tua dan sangat berilmu, memiliki hafalan yang luar biasa kuatnya dalam ilmu hadis. Begitu pula sangat paham terhadap ilmu fikih, dan betapa banyak pertanyaan yang diajukan ke beliau hampir di setiap majelis. Di setiap hari dalam satu majelis, beliau ada pertanyaan yang masuk mengatakan la alam, la adri, la adri, la adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Beliau tidak malu. Bahkan kalau misalkan kita katakan, kalau kita tanya para nasyayikh, siapa guru antum yang paling antum favoritkan, artinya yang paling tinggi keilmuannya, maka banyak di antara para masyayikh kita ya mengatakan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Madinah. Oleh karena itu, ya ikhwan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau ini saya katakan sepantaran dengan Syekh Fauzan dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena beliau secara strata keilmuan, beliau adalah murid dari Syekh bin Baz, dan keilmuan beliau juga diakui oleh para ulama, dan beliau adalah orang yang sangat sering mengatakan la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Bahkan ketika umrah kemarin yang tahun lalu ya, hadir di majelis beliau ditanya terhadap suatu permasalahan. Saya ingat waktu itu fitnah tentang Al-Ash'ath. Ya, ini tercantum di dalam buku sejarah fitnah Al-Ash'ath, dan beliau ketika ragu dalam menjawabnya mengatakan la adri, la atadzakkar minhu syai'a. Saya tidak ingat sedikit pun tentang itu. Beliau tidak malu dengan umur yang beliau sudah 84-85 tahun. Beliau tidak malu di hadapan jamaah yang jumlahnya ada ribuan orang. Sekali majelis beliau ya ribuan orang, bisa jadi 2000 orang yang duduk, atau paling tidak 500, 1000 orang yang duduk di majelis beliau, dan beliau mengatakan la adri. Tidak malu untuk mengatakan la adri. Dan ini sangat jarang kita dapatkan di radio-radio dan TV-TV yang bukan sunnah. TV-TV dan radio-radio yang bukan sunnah, ya. Apalagi TV-TV biasa yang tujuannya adalah komersil, maka sangat jarang kita dapatkan ya seorang penceramah mengatakan la adri, saya tidak tahu hukumnya. Ya, apakah takut diketawai? Apakah takut menjadi malu? Tidak, ayyuhal ikhwan. Justru orang yang mengatakan la adri itu adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Sehingga kita katakan la adri nisful ilm. Para ulama menyebutkan ucapan la adri adalah setengah dari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu sangat luas. Ya, ilmu itu sangat luas. Ketika seorang apalagi mempelajari tentang fiqhul khilaf, fikih terhadap perselisihan pendapat di kalangan para ulama, dan sangat mengetahui ini, dan belum ada pendapat yang kuat yang dia teliti dan dia belum melakukan penelitian, maka dia mengatakan la adri, saya tidak tahu, la adri, karena sebenarnya inilah keluasan ilmunya, keluasan ilmu dari seseorang. Karena itu ya ikhwan, ketika sudah mendapatkan ilmu atau dasar-dasar ilmu, janganlah malu untuk mengatakan la adri. Saudara-saudara sekalian, ya, para malaikat
eh, para malaikat juga menyebutkan la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Malaikat sendiri, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu ya milik kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, jangan memberanikan diri untuk berfatwa tanpa ilmu. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ya ilmu dengan sekali cabut dari hati-hati para hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman. Sampai ketika Allah tidak menyisakan orang yang alim, orang yang berilmu, ittakhadhan nasu, manusia menjadikan atau mengambil ru'usan juhala, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, kemudian pemimpin-pemimpin bodoh tersebut ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, dan mereka menjawab tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, mereka itu sesat dan juga disesatkan. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan, ya man qala alayya ma lam aqul, barang siapa yang berkata atas namaku ma lam aqul, yang tidak pernah saya katakan, falyatabawwa baitan fi jahannam, maka sediakanlah rumah di neraka jahannam. Wa man afta bighairi ilmin, barang siapa berfatwa tanpa ilmu, kana ithmuhu ala man aftahu, maka dosanya ya bagi orang yang memfatwakannya. Man uftiya bighairi ilmin, barang siapa yang diberi fatwa dengan tanpa ilmu, maka dosanya adalah bagi yang berfatwa. Wa man asyara ala akhihi bi amrin, barang siapa mengisyaratkan kepada saudaranya dengan suatu perkara, ya'lamu rusyda fi ghairihi, dia mengetahui bahwasanya yang benar ya pada selain itu, faqad khanahu, maka dia telah mengkhianatinya. Nah, karena itu saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berbicara tentang atas nama Allah, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada ilmu. Ya, sebenarnya simpel. Jika seseorang tidak tahu dalil dari Al-Qur'an, tidak tahu dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ragu, maka tutup mulut dan jangan berbicara. Perintahkanlah atau ajaklah orang tersebut untuk bertanya kepada ahli ilmu, kepada para ulama, ya, dan jangan memberanikan diri untuk berfatwa. Tetapi kalau misalkan permasalahan-permasalahan umum, ya seperti yang diketahui berapa kali jumlah basuhan dalam berwudu, maka jawabannya semuanya 3 kali kecuali kepala hanya 1 kali. Ini permasalahan-permasalahan yang sifatnya umum. Bagaimana cara tayamum? Diajarkan cara bertayamum, dia paham dalilnya, pernah melihat juga hadis-hadisnya. Dia praktekkan kepada orang yang bertanya kepadanya tentang cara bertayamum, dan dia yakin akan ilmu tersebut, maka kita katakan silahkan, sampaikan. Tapi kalau misalkan permasalahan-permasalahan yang pelik, permasalahan-permasalahan yang sulit, ya seperti misalkan masalah persusuan, masalah pernikahan, masalah muamalah, masalah ibadah yang terjadi khilaf di dalamnya, ya masalah-masalah yang lain, apalagi permasalahan-permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan darah, pemberontakan, pengkhianatan, pembunuhan, dan yang lain-lainnya, maka ini kembalikanlah kepada ulama dan jangan memberanikan diri untuk tanpa ilmu. Saya teringat ada seorang ustadz ya ketika itu membimbing haji. Dan di sampingnya ada seorang ahli farmasi. Seorang ahli farmasi. Bapak kerjanya apa? Oh, saya apoteker, saya ahli ya intinya di bidang obat-obatan. Maka ternyata ustadz ini mendapatkan orang ini berbicara layaknya seorang syekh, seorang kiai, seorang ustadz besar, seorang dai besar, seorang mufti.
berbicara tentang agama dalam permasalahan-permasalahan yang besar yang tidak pantas dia berbicara tentang itu. Kemudian Ustadz kita ini menegur, bagaimana menurut antum kalau misalkan ada orang sakit ini, sakit jenis ini, diberi makan ini, diberi makan itu, kemudian obatnya, dia mengatakan ini adalah obat penyakit tersebut, tidak terbukti secara ilmiah. Ya itu bodoh, itu tidak boleh dia mengatakan seperti itu. Ya kemudian Ustadz berkata, ya kerjaan saya belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar ilmu-ilmu dan sebagainya, ilmu-ilmu agama. Saya ketika berbicara tentang ini, pantas atau tidak? Jawabannya pantas. Tapi ketika itu, apabila Anda orang-orang yang dalam bidang farmasi, tidak pernah belajar intensif, tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak pernah belajar usul fikih, qawaidul fiqhiyah, tapi memberanikan diri untuk berfatwa atau menjawab permasalahan-permasalahan yang besar di dalam umat ini. Oleh karena itu, ya ikhwan, kita ingatkan agar jangan malu-malu untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man kana indahu ilm falyaqul. Barang siapa yang memiliki ilmu maka berkatalah. Wa man lam yakun indahu ilm falyaqul Allahu a'lam. Barang siapa yang tidak memiliki ilmu maka katakanlah Allahu a'lam. Ya, katakanlah Allahu a'lam, fa innallaha qala li nabiyhi, sesungguhnya Allah mengatakan kepada nabinya, qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah, maksudnya ya Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajr, saya tidak minta bayaran dari kalian. Wa ma ana minal mutakallifin, dan saya tidak termasuk orang yang memberatkan diri, artinya membebankan diri dalam permasalahan-permasalahan agama. Kalau tidak datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak membebankan diri, tidak memberatkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahui, sebagaimana kita sudah sebutkan. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Sirin pernah mengatakan, la an yamutar rajulu jahilan ya khairun lahu min an yaqula bila ilmin. Jika ada seorang laki-laki dia mati wafat dalam keadaan bodoh, itu lebih baik baginya, lebih baik daripada orang yang berbicara tanpa ilmu. Subhanallah. Karena orang yang berbicara tanpa ilmu, dia punya sedikit ilmu, tapi dia berbicara apa? Dia berbicara tanpa ilmu. Ya, permasalahan-permasalahan yang tidak pantas untuknya. Kemudian dia memberanikan diri untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Maka ini sangat berbahaya. Pernah Imam Malik menceritakan, akhbarani rajulun, ya ada seorang laki-laki, kata Imam Malik, seorang laki-laki mengabarkan kepadaku, annahu dakhala ala Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Beliau masuk ke dalam rumahnya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Wajadahu yabki, dan laki-laki tersebut mendapatkan Imam Rabi'ah menangis. Faqala lahu, maka berkatalah orang tersebut, ma yubkika ya warta'a, ma yubkik, apa yang membuatmu menangis? Ya. Faqala lahu, berkata, musibatun dakhalat alaik, apakah musibah yang engkau alami? Maka berkatalah Imam Rabi'ah, la, tidak, walakin, tetapi ustuftiya man la ilma lahu, ada orang yang dimintai fatwa dan orang tersebut tidak ada ilmunya. Wa zahara fil islami amrun azim, dan tampaklah di dalam agama Islam ini ya amrun azim, perkara yang sangat besar. Berkatalah Imam Rabi'ah, wa ba'du man yuftiha huna, dan sebagian orang yang memberi fatwa di sini, ahaqqu bisijni minas surraq, lebih berhak untuk dipenjara daripada para pencuri. Kenapa? Karena subhanallah ayyuhal ikhwan, apalagi masalah darah. Banyak orang sekarang ini mengatakan jihad, dan jihad.
Padahal itu bukan jihad yang syar'i. Begitu pula banyak orang berkata berontak, berontak, berontak. Padahal itu tidak diperbolehkan. Banyak orang mengatakan bunuh, bunuh, bunuh. Ya, atau hancurkan, hancurkan, hancurkan. Padahal ya itu membutuhkan hal yang panjang. Tidak boleh kita tidak boleh kita bermudah-mudah dalam masalah ini. Saudara-saudara sekalian, maka berhati-hatilah ya, saya nasihati diri saya sendiri. Kemudian saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan terburu-buru berfatwa. Saya teringat pada Syekh Ali Al-Qahtani bin Sa'id Al-Qahtani ya, yang pengarang kitab Hisnul Muslim yang bukunya menyebar di seluruh dunia atau di sebagian besar dunia. Pernah ada seorang kawan saya bertanya tentang suatu permasalahan, masalah haji. Ketika itu kami sedang berhaji. Dan teman nitip soal agar bertanya ke markas tentang apa? Tentang suatu permasalahan. Maka berkata Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, beliau mengatakan, ya asal ghairi, tanyakan kepada selainku. Saya mau mendengar bagaimana jawaban beliau-beliau. Sal masyayikh, katanya. Tanyakanlah kepada para masyayikh. Akhirnya saya pun bertanya kepada para masyayikh. Kapan ada majelis saya tanya, kapan ada majelis saya bertanya. Sampai suatu saat saya ketika itu kami sedang wukuf di Arafah, ada sebuah tenda dan kami berdiskusi di sana, ada yang membuka suatu diskusi. Kemudian saya bertanya tentang permasalahan seperti ini. Akhirnya apa dijawab oleh beberapa orang syekh, ya, beberapa orang syekh menjawab, dan tampak sekali bahwa ya namanya kita syekh ini juga tidak semuanya ilmunya sama ya. Akhirnya menjawab bahwasanya alaihi dam, dia terkena dam. Dan ternyata di luar tenda itu ada Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Beliau masuk ke tenda dan dalam keadaan beliau kaget dengan fatwa yang disebutkan tersebut. Ittaqillah ya Syekh, katanya. Fa innahu la yadri wa laisa muta'ammidan. Dia itu tidak tahu ya, melakukannya dalam keadaan tidak tahu, dan dia dalam keadaan apa? Tidak sengaja. Ya, bukan melakukannya dengan kesengajaan. Akhirnya saya bertanya kepada beliau, lalu beliau mengatakan seperti ini, dan ternyata jawaban beliau ini sama dengan jawaban dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan juga Syekh Saleh Al-Utsaimin. Ditanyakan kepada para masyayikh dan jawabannya pun sama. Dan cobalah kita lihat, subhanallah, ada sebagian orang yang berani berfatwa tanpa ilmu. Dan kita katakan bagaimana waraknya Syekh Sa'id Al-Qahtani ya, bin Wahab Al-Qahtani, ya, beliau tidak bersegera untuk menjawab pertanyaan, tapi beliau muta'annin, artinya menunda waktu sebentar, menunda dulu sampai berpikir sampai mendapatkan jawaban, dan tidak mutabadir atau tidak bersegera dalam menjawab soal. Oleh karena itu ya ikhwan, kalau misalkan antum atau saudara-saudari sekalian bertanya kepada seorang ustadz, ya, jangan terburu-buru menantikan jawabannya. Bisa jadi ustadz tersebut pertama tidak tahu ilmunya, atau misalkan ustadz tersebut dalam keadaan ragu. Bisa jadi ustadz tersebut dalam keadaan selalu memikirkan jawabannya bagaimana, atau mencari solusi jawaban. Ya, mencari jawaban-jawaban yang ini butuh belajar lagi, yang harus membuka buku, yang harus membuka fatwa, membandingkan dalil. Jadi terkadang ya para penanya ini kadang juga kurang beradab gitu. Pertanyaan sebenarnya susah gitu ya. Ya, ada seorang ustadz yang terkenal, istri beliau ditanya satu permasalahan. Ini ada soal, Kak, katanya. Coba bacakan soalnya. Di SMS waktu itu belum pakai WA-WA-an, maksudnya SMS. Ini ada soal. Jawab gini-gini. Pertanyaan, dia ajukan pertanyaan kepada ustadz tersebut. Beliau menjawab, Allah alam, saya nggak tahu. Kata istri beliau,
Masa gini aja nggak tahu katanya. Masa gini aja nggak tahu. Iya bener saya nggak tahu, bener masa saya jawab tahu katanya. Ya sudah bilang aja saya nggak tahu gitu, bilang aja saya nggak tahu jawabannya. Tulis jawaban di situ saya Ustadz nggak tahu jawabannya, kan selesai gitu kan. Daripada memberanikan diri berfatwa tanpa ilmu. Allah alam bisawab, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, ya saya rasa cukup. Saya rasa cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk. Saya rasa cukup materi kita pada hari ini. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya rasa cukup. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.